kita itu akan menciptakan inovasi IT. Printer ya? Bisa pakai wifi ya? Kebutuhan stakeholder seperti apa, tren yang berkembang sekarang seperti apa, maka itu yang nantinya akan kita sesuaikan pada kurikulum kita. Pilih SI aja daripada informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dah. Oke, hai Sobat SI. Selamat datang di SI Talk. Rame ya, rame banget. Masya Allah, luar biasa SI Talk ini. Iya, di Masikor. Oke, halo teman-teman. Jadi SIT Talk ini podcast di mana kita bakalan ngobrol santai seputar dunia teknologi dan masa depan ya, Kak ya. Iya, betul. Jadi di sini aku Isel. Aku Pide. Di sini kita bakal bahas tentang dunia sistem informasi, mulai dari kurikulum, prospek karir, sampai tips-tips yang lagi dan mau masuk ke SI Unja. Tuh, dalam episode perdana ini, Isel, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan sangat amat spesial. Luar biasa, sangat berwibawa, sangat tahu seluk-beluk prodi SI Sangat Unja. eye-catching. Yang sangat mengetahui kita pastinya. Iya, benar. Karena apa, Isel? Kalau boleh tahu. Dosen pembimbing skripsi kita, teman-teman. Betul. Baiklah, di sini aku akan memperkenalkan Nah, Ibu Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bunda Reni Aryani Eskom MSI. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya Isel ya kita bisa bertemu lagi bersama Ibunda Reni Aryani. Iya. Di- Udah lama kita Di tidak SIT Talk ini. bertemu ya, Bun ya. Ya, sudah berapa lama Bun ya? 2 tahun ya? Sampai dong. Nyampe, Bun ya. Setengah tahun cuma. 6 bulan lah, sekitar 6 bulan ya. Iya. Gimana, Bun? Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah hari ini sehat dan seger ya. Seger. Kayaknya Bunda nih lagi nervous gitu Iya. ya, kelihatan ya. Nervous di pasang kamera kayak itu. Iya. Baru pertama kali saya. Iya memang baru perdana loh ini. Iya kan? Iya. Karena selama kenal sama Bunda Reni tuh anti kamera banget, teman-teman. Anti kamera. Kalau kalian melihat ada konten-konten yang itu ada Bunda Reni, itu terpaksa ya, teman-teman. Maksudnya di konten siapa sih itu kalau boleh tahu Isel? Iya, langsung terus. Wow, girls, jangan lupa dicek. Ada Bunda tuh. Jadi teman-teman SI Unja atau mungkin kalangan-kalangan masyarakat taunya Bunda itu cuma sebagai ketua program studi sistem informasi ya. Ya. Nggak banyak yang mengenal karakter Bunda itu seperti apa, terus background Bunda itu seperti apa. Mungkin Bunda bisa memperkenalkan sedikit background Bunda di sini dari mulai mungkin masuk Unjanya dari tahun berapa kali ya, Bun ya? Saya di Unja di tahun 2015. Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah Dan sampai jadi- sekarang. Ketua program studi itu dari tahun berapa, Bun? Dari tahun 2024. 2024. Iya. Betul, memang kita mulai skripsi tahun-tahun itu Sel. Betul itu. Kalau dari kita tarik belakang-belakang lagi, Bun. Bunda lulusan S1-nya sistem informasi juga atau gimana, Bun? Saya lulusan teknik informatika malah kalau S1-nya di Stikom Dinamika Bangsa. Iya. Produk lokal ya. Iya. Terus S2-nya, Bun? Sama. Di kampus yang sama, di pasca sarjananya, Program studinya? Magister Sistem Informasi. Gitu. Tapi kan S2-nya sistem informasi, saya. S3-nya, Bun? S3-nya Doain ya. Amin. semoga aja Doain ya. depannya ya. Doain Ibunda Reni ini akan melaksanakan S3-nya ke depan ya. Iya, Amin. pastinya. Udah, jadi kita di SIT Talk ini kita mungkin akan bahas-bahas tentang S-Unja terutama ya, sama tentang apapun itu. Mungkin di awal ini kita bisa kenalin ke adik-adik tingkat kita atau calon mahasiswa kita tentang apa sih visi utama program studi kita untuk saat ini ya, Bunda? Oke, program studi kita nih visinya saat ini itu menjadi program studi yang unggul dan menciptakan inovasi tata kelola IT yang berdampak dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. Seperti itu, Isel. Kurikulum
diganti berarti Bun? Atau Ada perubahan karena sesuai aturan kita harus merombak kurikulum 4 tahun sekali kita evaluasi dan kurikulum kita sudah lumayan berubah. Visi yang tadi itu visi yang baru ya? Iya. Berarti kan beda dari visi sebelumnya ya? Benar sekali, beda. Nah, jadi kurikulum kita sudah kurikulum yang terbaru dengan visi baru, dengan wajah baru, tetapi tidak menghilangkan yang lama-lama pastinya. Gitu. Citra SI-nya masih ada ya? Iya dong. Semakin sulit kayaknya citra Semakin SI. sulit ya. Karena kan kita semakin unggul ya. Iya. Unggul di Provinsi Jambi ya Bun? Iya. Alhamdulillahnya kita akreditasinya unggul ya. Ini buat teman-teman. Iya. Masuk silakan. Benar sekali. Yang tertarik di bidang IT, SI-nya Unja bisa jadi salah satu pilihannya. Iya. Untuk mengetahui prospek karir seperti apa, kalian tonton podcast ini sampai habis teman-teman, oke? Apalagi peminat SI sekarang makin banyak ya Bun ya. Benar. Benar kan? Betul. Terus nih Bun, kalau kita bandingin nih sama prodi SI di kampus lain nih Bun, apa sih yang bikin SI Unja punya keunggulan tersendiri Bun? Oke. Selain dari kita mengusung kurikulum OBE yang terstandar internasional, nah di sini yang bikin kita unggul juga di sini divisinya kita itu akan menciptakan inovasi IT. Nah seperti itu. Nah dengan kolaborasi yang biasa kita jalin antara dosen dan mahasiswa, itu udah banyak banget inovasi-inovasi IT yang kita ciptakan yang dipakai di berbagai wilayah, gitu. Di berbagai institusi baik pemerintahan maupun institusi swasta, gitu. Berarti kita yang membuatnya ya Bun sekarang? Yes, kita yang menciptakan inovasi IT-nya. Di tengah perkembangan teknologi yang cepat banget sekarang Bun, kan sekarang teknologi tuh pesat banget ya. Dari tren-tren teknologi yang sekarang semua orang tuh udah pada pakai AI, terus udah pakai cloud sama data science-nya juga kan. Terus SI Unja tuh gimana cara dia tuh bisa menyeimbangkan gitu, menyesuaikan diri ngikutin tren-tren tersebut tuh gimana Bun? Pastinya kita melakukan penyesuaian dalam sisi kurikulum tadi. Kita sesuaikan kebutuhan dan tren-tren masa kini. Kebutuhan stakeholder seperti apa, tren yang berkembang sekarang seperti apa, maka itu yang nantinya akan kita sesuaikan pada kurikulum kita. Sehingga nanti capaian pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa itu memang skill-skill yang dibutuhkan untuk kebutuhan trennya tertentu gitu. Berarti selain dosennya research Bun, mahasiswanya juga harus banyak-banyak riset tentang tren-tren yang ada di sekarang ya? Iya. Digitalisasinya harus riset banyak banget kan Bun ya? Karena sekarang banyak kan metode pembelajaran kita ngarahnya ke project base ya. Mahasiswa langsung berperan langsung nih gitu. Banyak transformasi digitalnya kan Bun? Ya, mereka langsung berperan mengerjakan project tertentu. Jadi nggak cuma dapat jurnal-jurnal di-upload Bun ya. Nggak cuma dapat teori-teori aja, mereka praktek langsung. Iya, benar. Karena ngoding setiap hari ngoding. Seru, gitu. setiap hari ngoding, Jadi setiap hari desain sekarang yang cyber security banyak-banyak bikin security. Keamanan gitu. Berarti sekarang mungkin mata kuliahnya lebih banyak ke arah praktikumnya. Bukan ke arah praktikumnya, tapi lebih kepada praktek dari penerapannya. Gitu. Jadi Bunda tuh ingin membawa SI ke depannya itu gimana Bun? Arahnya mau kemana Bun? Arahnya mau kemana? Dengan visi, misi, dan kurikulum terbaru kita, program studi itu targetnya ngarahnya kepada akreditasi internasional. Nah, jadi semoga kita bisa mencapai itu dalam waktu mungkin paling cepat 2 tahun ke depan, karena kita lagi benar-benar mempersiapkan itu. Berarti lagi ada target ya Bun ya? Targetnya ngejar akreditasi internasional itu ya? Benar sekali. Ntar kalau misalnya udah jadi akreditasi udah internasional, berarti salah satunya satu-satunya di Provinsi Jambi juga. Jadi Menyombongkan diri ya teman-teman. Tuh, Ya, memang kita itu usahakan ya. tujuan kita kan. Iya. Memang kita harus sombong. Karena kita peminat kita udah banyak. Memang kita harus sombong Bunda Reni kata Kita dia. harus sombong, kita hebat. kita harus unggul di bidangnya. Betul, itu maksud kami tadi Bun, salah. Kalau lulus dari SI Unja Bun, skill apa aja sih yang biasanya sudah dimiliki sama mahasiswa?
Pastinya mahasiswa kita sudah dibekali skill soft skill, hard skill gitu ya. Nah, kalau kita bahasnya soft skill, pastinya mereka harusnya sudah punya skill untuk komunikasi terutama ya, karena bekalnya mau bekerja gitu. Kerja sama gitu. Sudah dibekali sekali dari setiap perkuliahan, kerja kelompok. Nah, untuk dapetin nilai dan juga penerapan kerjasama dalam tim dan lainnya. Nah, kalau dari sisi hard skill ini pastinya core-nya sistem informasi yang kita harapin mereka miliki ketika lulus. Bisa nganalisis, bisa ngerancang, bisa ngevaluasi gitu ya. Apa sih Bun yang evaluasi dan analisis itu? Banyak sih. Nah, ini salah satunya nih yang di depan saya nih. Iya. Nah, mereka ini skripsinya ngarah ke sana dan pastinya sekarang juga sudah bekerja di bidang tersebut ya. Gitu. Lulusnya tepat waktu. Lulusnya gimana, Bun? Oh iya. Lulusnya tepat waktu ya, udah. Pasti ya. Jadi kebetulan host kita yang cantik-cantik ini gitu. Ini adalah contoh alumni yang bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. 4 tahun sudah selesai. Alumni berprestasi ya. Kurang Bun, kurang. Bukan Kurang 4 4 tahun. Kurang Bun. Kurang dari 4 tahun ya. Alhamdulillah ya. Semoga nanti adik-adik bisa mengikuti jejak digital kakak-kakak tingkatnya ya, adik-adik ya. Apalagi jejak kita ya. Iya, kacau nih. Jejak digital, jejak kampus, jejak perkuliahan ya teman-teman ya. Terus kalau menurut Bunda, skill apa yang paling penting Bun untuk yang dimiliki anak-anak SI, lulusan SI agar bisa bersaing di dunia kerja Bun? Kalau bicara skill yang paling penting adalah skill yang mengarah pada fashion kalian. Ada yang fashionnya lebih kepada desain. Suka banget ngerancang gitu ya. Nah, bisa jadi nanti jadi desainer UI UX, desainer konten, desainer grafis gitu ya. Ada malah yang ngarahnya lebih kepada programming ya gitu. Skillnya, iya. Jadi tergantung fashionnya. Nah di sini peran prodi adalah mengarahkan fashionnya kalian. Sesuai sama passion ya Bun ya berarti ya. Yes. Karena kalau ngelantung kan pusing juga nih. Kerja mau terima main, ya kan? Iya. Jadi harus sesuai sama passionnya. Kalau misalnya mau minat benar. UI UX ya diminatin sampai akhir. Benar sekali. Kalau mau jadi programmer diminatin sampai akhir tapi serius dengan komitmen yang tinggi ya. Dan setengah-setengah nih. Jangan dipelintir. Jangan dipelintir Wide. Itu maksudnya jangan dipelintir, Isel. Terus juga biasanya alumni SI Unjak selama Bunda menjadi dosen dan ketua prodi sekarang, Bunda pasti akan dapatlah riset-riset dari alumni-alumni yang ada ya. Alumni-alumni SI Unjak itu banyak berkarir di bidang apa aja sih Bun sekarang Bun? Yang kami tahu ya, karirnya itu banyak. Salah satunya tuh content creator. Itu banyak banget yang jadi content creator. Ada yang memang sudah jadi content creator YouTube dengan gaji mungkin udah lebih gede ya gitu. Ada juga yang memang jadi content creator di satu advertising ataupun yang lain. Nah, ada juga yang memang di bidang digital marketing. Terus juga memang menjadi IT support. Banyak juga yang jadi IT support di berbagai institusi ya gitu. Dan yang gak kalahnya itu ada juga yang memang sudah jadi founder gitu. Jadi IT consultant. Siapa Bun founder? Ada alumni kita. Next time undang ya dia ya di sini ya. Jadi founder. Oke. Keren. Keren dong. Apa sih yang gak keren di SI? Sel. SI itu seru banget ya Bun sebenarnya. Karena dia prospeknya luas. Terus kerjanya juga Bisa di mana aja. asal punya kreativitas sendiri, terus komit sama passion dia sendiri kayak tadi, pasti akan jadi ya. Pasti karirnya tuh pasti akan kebentuk, terus bisa masuk kemana aja. Kalian kan juga sekarang pakai handphone, pakai digital, itu juga termasuk informasi, nyari informasi dari digital tuh. Jadi pilih SI teman-teman. Jangan lupa daftar SI di apa nih sih namanya, kalau sekarang kalau kita zaman kita kan SBM, SBMPTN, sekarang SMBP ya? SNBP, SNBT.
Jangan lupa ya, pilih SI Unja. Jangan lupa. Pokoknya jangan lupa. Terus Bun, kalau di SI itu ada nggak sih dorongan untuk mahasiswa untuk ikut sertifikasi sama pelatihan tambahan di luar perkuliahan? Kalau itu pastinya ada banget. Kalau sebelumnya kita punya program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa bisa belajar di luar kampus ya gitu. Dan ada rekognisi dari perkuliahannya. Nah, Siapa sih yang ikut MBKM itu Bun? banyak. Salah duanya ya ini ya, Wide dan Isel ya gitu. Iya. Jadi kalau dulu ada MBKM, sekarang ada program berdampak. Nah, iya. Tapi juga yang nggak kalah menariknya sekarang mungkin udah kita mulai ya dari tahun sebelumnya ya, 1 tahun terakhir itu Prodi memang punya program untuk mahasiswa terpilih bisa mengikuti sertifikasi kompetensi dari BNSP free, dibiayai oleh program studi. Seperti itu. Itu masih berapa biasanya 3 tahun kan ya Bun? Soalnya kita dari kampus Merdeka Belajar juga kita dapat BNSP itu. Dan sekarang nggak usah jauh-jauh dari kampus Merdeka Belajar, SI menyediakan itu. SI lagi SI, again SI. Tapi buat dapetin BNSP itu kan pasti ada kualifikasi ya Bun? Karena kan mahasiswa terpilih kan. Syaratnya seperti apa Bunda? Syaratnya yang pertama memenuhi kualifikasi program. Ya, dan juga mahasiswanya pastinya mahasiswa berprestasi. Siapa sih Bun? Iya. Kayaknya Harus validasi. iya harus validasi banget ya kamu Harus yang disanjung terus. Iya. Dikit-dikit kewide. Kasih makan terus, kasih makan. Selain itu Bun, mahasiswa berprestasinya dalam bidang akademik IPK atau gimana? Iya. Di IPK-nya kita akan saring gitu ya. Biasanya itu kita akan minta dosen PA-nya masing-masing nanti. Nah nih yang mau dapat sertifikasi kompetensinya dari SI gitu ya, pastiin IPK-nya cukup baik dalam artian bukan B ya. Di nilai IPK-nya di atas 3. Jadi kalau di dosen PA itu dapat rating yang di atas ya, gitu. Terus kualifikasinya sesuai dengan program kompetensi yang akan kita kembangkan. Jadi kalau kita akan arahkan untuk sertifikasi kompetensi untuk junior programming, maka punya basic pemrograman yang cukup Baik. gitu. Iya. Berarti selain IPK-nya yang memenuhi syarat di atas 3, kalian juga harus ngikutin nanti sertifikasinya dalam bidang apa. Kalau kalian ngerasa dalam bidang itu, berarti kalian dan kemampuan kalian baik, bahkan di atas itu, ya kalian coba buat mengajukan diri. Atau ya bisa ngobrol sama dosen PA-nya lebih lanjut. Banyak banget yang kita obrolin ya. Iya, nggak kerasa ada beberapa informasi yang mungkin informatif ya bagi adik-adik sekalian yang mau masuk, yang lagi kuliah, yang baru persiapan yang apa? Iya, Itu kedepannya dari mahasiswa-mahasiswa awal. Dari segi prospek, kurikulum itu udah kita bahas visi dan misi ya Bun ya. Mungkin selanjutnya kita akan lebih sedikit santai ya Bun ya. Enjoy. Ini kali ini enjoy. Kalian tidak pernah melihat Bunda Reni tersenyum selebar ini kan? Kalian selalu melihat Bunda Reni yang sangat mengintimidasi mahasiswa. Apalagi teman-teman kita yang angkatan yang Iya. di ruang sidang Dan sempro. kayak gitu. Apa tuh? Intimidasi. Eye contact. Ada yang pernah ngomong Bun, eye contact dan Bunda tuh merinding sebadan-badan. Jadi kalau misalnya udah ada sidang sama sempro di ruangan, kalau Bunda udah nanya satu kalimat, terus Bunda ngeliat kami semua di situ langsung kayak hilang nih Bun menit pelajaran. Makanya kami lebih suka Bunda menjadi pembimbing kami daripada menjadi penguji. Itu satu-satunya. Tapi Jadi sekarang untuk nggak adik-adik tingkat kita ya, hati-hati Kak. Jika Bunda ini menjadi penguji kalian, hati-hati. hati-hati. Mending kalian jadi pembimbing. Syaratnya adalah ya kalian kerjain skripsinya tanpa jangan lewat batas waktu. Iya, Terus deket-deket lah Bunda Reni itu. kalau kita kan kemarin sambil ditunjuk-tunjuk, kamu mau lulus nggak tahun ini? Sampai begitu ya image-nya ya. Kamu mau lulus nggak tahun ini? Yang bener image Bunda baik banget tuh siapa coba? Siapa? Coba Bun. Yang di story kami. Padahal kan ya kalau dibalik itu semua apa sih yang nggak saya kasih gitu.
Iya. Kalau dalam percintaan nanti tolol. Tolol. Hodok itu namanya. Aduh. Oke, lanjut ke yang santai-santai Bunda. Kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Oke. Mungkin nanti Bunda di sini bisa jawab. Misalkan Nisa kasih satu pertanyaan, nanti Bunda bisa jawab itu menurut Bunda itu mitos atau fakta ya, gitu. Cuma gitu doang. Kita berbincang dari mitos atau fakta doang. Dari yang pertama, mitos atau fakta, kurikulum SI itu menggabungkan aspek bisnis dan teknologi sekaligus. Fakta. Karena apa Bunda? Iya, kurikulum kita yang sekarang ngarahnya lebih cenderung kepada technopreneur. Kaitannya ke Technopreneur. bisnis Iya. dan kaitannya ke teknologi. Oh. Seperti itu. Jadi fakta. Next, Wide. Mitos atau fakta nih, Bu? Kuliah di SI itu lebih gampang dari teknik informatika. Kalau menurut kami sih fakta, Bu. Lebih gampang ya? Iya. gampang. Enggak juga Bunda sebenarnya. kan udah dua-duanya nih. Iya, Bunda dua-duanya. kan dua-duanya. S1 kan Rasakan informatika. perbedaannya. Satu lagi informatika. Keduanya sistem informasi. Menurut Bunda? Enggak gampang juga di SI. Iya sih. Karena Bunda kan S2, Iya. Enggak, tapi maksudnya tuh kayak jenjangnya itu loh, Bun. Maksudnya tingkatannya itu loh. Mix ya? Bisa dikatakan mitos, bisa. Enggak, ini Gitu pilih, ya. Bunda. Ini pilih. dipilih, jangan Pilih. ini kayaknya nih sesuai hati. Pilih tengah-tengah boleh nggak? Boleh. Kan ada mitos atau fakta yang tahu. Kayaknya ini pertanyaan untuk kayak sesuai kepribadian Iya. masing-masing ya. Kalau menurut kami sebagai mahasiswa ini fakta, Bu. Enggak, kan nanti jawabannya menggiring opini. Pilih SI aja daripada informatika gitu. Ya, tapi menurut Bunda mitos ya. Mitos. Mitos. Karena kuliah di SI itu nggak gampang. Oke. Benar nggak? Benar sekali. Ya, Benar kan? terutama SI Unja ya. Waduh. Benar sekali, guys. Karena Dan nanti nggak ada yang masuk kalau nggak gampang. enggak, tapi dibanding pengalaman Isal pribadi ngobrol sama teman-teman SI sesama di beberapa universitas lah ya. Itu setelah dipikir-pikir nih, Pikir-pikir. iya dipikir-pikir kalau ternyata mata kuliah kita sama riset informasinya kita tuh di dalaman kita. Iya. Kalau menurut Isal ya, Bun, nggak tahu nih dari bundanya seperti apa mengalaminya. Iya. Memang targetnya memang kita menginginkan yang seperti itu. Karena kita udah unggul ya. Kita pengen beda dong dari yang lain ya. Dan lagi Pengen S itu beda. apa sih? Iya. Bumi bro. Tapi nggak yang sesulit itu kok, guys. Tenang aja. Masih Sulit. Masih fun, iya masih fun. Nggak sulit tapi juga kan nggak gampang. Iya. Bawa funnya karena dosen-dosennya juga fun semua teman-teman. Masih enjoy. Masih enjoy ya. Oke, lanjut. Ini benar-benar yang sering banyak banget Dipertanyakan orang-orang ini. iya, Sela. dipertanyakan orang-orang. Menurut Bunda, mitos atau fakta anak SI pasti tahu cara hack wifi tetangga? Mitos lah. Ya kan semua orang kalau dengar SI bisa benerin printer ya? Bisa hack wifi ya? Bisa benerin komputer. Iya, bisa hack Instagram aku nggak? Kan gitu biasanya anak SI. Mitos ya Bun ya? Mitos. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Kecuali yang nanti kuliahnya lebih ke bidang cyber security, Ya. itu dia udah paham banget gimana cara ngehack dan memperbaiki. Nah itu kalian kalau mau belajar cyber security, silahkan lah masuklah di sini. Terus Bun, nih mitos atau fakta lagi. Anak SI belajar ilmu akuntansi dan manajemen juga. Manajemen ya, tapi akuntansi kita enggak. Kalau Enggak secara mata kuliah terkhusus ya. Itu enggak. Tetapi dalam konteks pembelajarannya kita sisipkan. Materinya Karena ngarah kalau ke misalnya sana. mau ngambil skripsi tentang analisis, evaluasi kan ada itu kan Bun? Iya. Betul, itu dia. Mungkin satu pertanyaan dari sel terakhir, satu pertanyaan dari video terakhir ya. Mitos atau fakta, punya laptop spek dewa otomatis bikin jago ngoding Bun? Itu mitos.
Iya. Tapi kalau misalnya laptopnya standar-standar aja, bahkan di bawah standar, kan nggak bisa ngoding. Benar juga. Lambat ya. Bukan nggak bisa ngoding ya. Bukan nggak bisa ngoding. Bufferingnya 24 jam, Bun. Tapi nggak cepat ya. Lambat, Bun. Ya tapi nggak yang semuanya lah ya. Wajib spek Iya. dewa ya. Yang menandakan mahasiswanya punya kompetensi ngoding itu kan bukan komputer dan laptopnya. Skillnya. Otaknya. Kalau misalnya kalian punya skill programming, skripsinya programming, laptopnya tidak mumpuni, kampus nyediakan. Benar. Kita ada lab. Iya. Kita punya lab yang speknya dewa yang bisa dipakai dan dikerjakan. Iya, jadi jangan khawatir ya teman-teman yang mau masuk SI ataupun yang sekarang sudah di SI dengan spek laptop yang seadanya tetapi pengen risetnya ngarahnya ke programming dengan spek yang butuh tinggi, silahkan ke SI. Lagi-lagi Kira-kira SI Unja. Untuk 2026 ini itu tahun terakhir, berapa tahun terakhir Bun pakai laptopnya? Maksudnya kita beli laptop tuh itu di tahun keberapa masih bisa dipakai? Kan Maksudnya gimana? kayak misalkan 2 tahun terakhir, 2 tahun sebelum ini laptopnya mungkin masih bisa dipakai buat kita ngoding di SI Unja kayak gitu kan. Banyak ya anak-anak calon-calon mahasiswa yang nanya biasanya. Dari anak himasi kan kadang ada yang jawab. Nah itu menurut Bunda spek yang kayak gitu tuh tahun berapa, laptop keluaran tahun berapa yang masih bisa dipakai? Kalau masalah keluaran itu kan nggak menstandarkan itu ya, tetapi lebih ke spesifikasinya seperti apa yang mumpuni untuk pengolahan programnya seperti itu. 2-3 tahun terakhir Masih belum tentu juga. Kalau speknya spek yang di basic cuman bisa standar bisa standar office gitu ya, nggak bisa buka. Iya benar. Dia keluaran tahun 2025 tapi speknya spek basic. Ya kan dia Nah. kalau mau SI Unja ya harusnya dicarinya speknya yang buat anak SI lah, Bu. Iya, Kan budgetnya mahal ya. Tuh. Terakhir nih Bun, mitos atau fakta, kuliah di SI seru nggak? Seru dong. Pasti itu fakta ya. Banget. Kan berdua udah ngerasain ya gimana kuliah di SI. Iya. Serunya tapi lemes ya guys, ya Allah. Serunya kalau kalian juga pinter bisa komunikasi, bisa relasi dengan anak-anak himpunan, dengan dosen-dosennya dan teman-teman itu pasti seru. Seru. Kalau kalian cuma di kelas doang datang pulang kupu-kupu. Kalau kita kan Ya. kura-kura. Apa tuh kura-kura Redila? Kuliah rapat. Orang sibuk ya. Iya, Orang sibuk sibuk. banget, Bun, sibuk banget. Kalau kupu-kupu ya, maksudnya bukan bilang kalau orang kupu-kupu tuh nggak ada relasi atau segala macam, cuman pasti lebih seru Flat, kalau flat kalian banget ikutin tapi. kegiatan-kegiatan sistem informasinya. Tuh. Gitu. Udah terjawab semua nih Q&A, mitos dan fakta, sama udah tanya jawab juga kita tentang beberapa prospek-prospek SI juga tadi. Mungkin kita ini lanjut ke Oke, teman-teman semuanya, karena kita udah di penghujung episode pertama ya Wit ya di SIT Talk ini. Oh. Banyak banget hal seru dan informatif yang kita dapetin dari Bunda Reni ya. Mulai dari visi prodi, keunggulan kurikulum ya yang akan ingin mengejar target menjadi kurikulum internasional. Terus sampai Kita doakan lah semoga 2 cepat. tahun lagi Amin. kurikulum akreditasi kita internasional. Amin. Sama udah sampai ke mitos-mitos yang udah terbantahkan ya teman-teman ya. Betul. Terus sebelum kita tutup nih, apa ada nggak gitu pesan dan kesan, pesan aja lah dari Bunda. Kalau kesan kita sudah sering ya dengar kesan dari Bunda ke kita. Oke, gitu. kita udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak, sudah sering juga dicaci maki. Iya. Skripsi Nggak itu. maksudnya tuh nasihat. Nasihat. Wah, caci maki. Salah tadi ralat. Iya, ini kan nasihat nih. Jam berapa nih tadi mulai nasihat juga nih? Iya. Bunda. Tuh, Mungkin ada maksudnya. pesan yang mau Bunda sampein, terutama buat calon mahasiswa baru atau adik-adik tingkat kita yang lagi galau lagi milih galau. jurusan nanti. Terus adik-adik calon mahasiswa yang bingung nih, mau arahnya jurusannya kemana gitu. Ada pesan nggak Bunda?
Terus sampai buat yang memang fashionnya pengen ke bidang IT, jangan lupa SI Unja. Di sini kita pastinya akan membimbing kalian menjadi seorang IT yang baik, yang juga bisa berdampak pada masyarakat sekitar. Itu aja kayaknya. Oke. Terima kasih banyak ya Bunda. Oke, terima kasih Isel dan Wide. Dan berbagi di sini udah menyempatkan waktunya ya Bun ya dengan jadwal sangat sibuk ya. Alhamdulillah. Sibuk. Oke, dan buat nextnya mau siapa? Subscribe-nya mana? Iya sabar ya. Ih. Di komen mau siapa yang datang besoknya dan jangan lupa buat di subscribe teman-teman semuanya Oke. supaya kita bisa hadir terus buat konten-konten selanjutnya ya. Tunggu episode berikutnya dan ingat SI Unja, masa depan digitalmu dimulai dari sini. Sampai jumpa.